Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum ala al-khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram. Kita lanjutkan lagi kisahnya Abu Bakar. Kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu, Abu Bakar di zaman jahiliyah tidak pernah minum khamar. Dan juga Masya Allah, keistimewaan Abu Bakar yang lain adalah Abu Bakar di zaman jahiliyah tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah sujud untuk patung. Yang mana di zaman jahiliyah banyak orang-orang Quraisy menyembah apa? Berhala. Bahkan hal ini dikatakan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu di hadapan para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar? Ma sajadtu li sanamin qattu. Aku selama hidup tidak pernah sujud untuk satupun patung. Qattu, abadan, selama-lamanya. Pak, Masya Allah, Allah ajib ini, Pak. Wadzalika anni lamma nahaztul huluma, ketika itu aku sudah masuk masa balik. Akhadani Abu Quhafa. Abu Quhafa membawa saya. Siapa Abu Quhafa? Bapaknya Abu Bakar. Biyadi, dia ambil tangan saya. Fantalaqa bi ila makhda'in fihi al-asnam. Abu Quhafa, bapak saya membawa saya kepada sebuah makhda'. Makhda' ini sebuah kamar khusus untuk nyembah apa? Berhala. Fihil asnam, diletakkan di situ patung-patung yang banyak. Pak, Masya Allah, biasanya orang-orang yang nyembah berhala, baik dukun-dukunnya yang di situ ada kemenyan, ada apa lagi di situ, tempat khusus lah ala kulli hal. Orang tidak bisa sembarangan masuk di situ kadang-kadang. Sampai sekarang gitu nggak kira-kira? Kalau kita ke rumah mbah-mbah kita, ada rumah itu khusus untuk apa? Kamar khusus gitu, na'udzubillah. Tempat nyembah apa? Berhala. Kalau sekarang tempat nyembah syaitan, dukun biasanya ada kayak gitu. Baik. Apa kata Abu Bakar? Akhadani Abu Quhafa biyadi. Abu Quhafa membawa saya. Itu dibawa ketika masa balik. Dulu nggak pernah dibawa sama Abu Quhafa. Fantalaqa bi ila makhja'. Dibawalah saya kepada sebuah kamar fihil asnam. Dalamnya terdapat patung-patung yang banyak. Faqala li, bapak saya mengatakan untuk saya, hadhihi alihatuka asyumul awali. Wahai Abu Bakar, ini adalah Tuhan-Tuhan engkau asyumul awali, yang tinggi. Habis ngomong itu, apa kata Abu Bakar? Wa khanani wa dhahab. Kemudian dia biarkan saya sendirian, kemudian bapak saya pergi. Fadanautu minas sanam. Saya pun mendekati kepada patung-patung tersebut. Wa qultu, aku katakan pertama kali, ini depan saya zahir loh, ada wujudnya patung tadi. Faqultu inni ja'i'un. Aku katakan kepada patung tadi, aku ini lapar. Fa'at'imni, kasih saya makan. Berikan saya makanan. Falam yujibni. Enggak jawab saya. Ngasih pun tidak. Udah diam saja dia. Faqultu inni 'arin faqsuni. Maka aku katakan, aku ini adalah orang yang tidak berpakaian, faksuni, kasih saya pakaian. Falam yujibni, ternyata enggak juga dijawab. Saya enggak juga dikasih pakaian. Marahlah Abu Bakar, fa'alqaitu alaihi sakhratan fakhurra liwajhihi. Aku campakkan dia dengan batu sampai pecah dan terjatuh patung tadi. Udahlah jatuh, pecah pula patung. Itu dikatakan apa tuh? Tuhan. Di situ Abu Bakar mengatakan, kalau ternyata Tuhan yang zahir saja nggak bisa ngasih saya makanan, ya berarti dia bukan Tuhan. Kalau Allah Subhanahu wa taala diminta, Allah ngasih. Tapi Allah ini maha gaib. Allah tuh gaib. Kita nggak bisa lihat Allah. Allah pun memberinya dengan cara gaib. Kita nggak tahu. Ya Allah, kasih ana rezeki makanannya Allah. Allah ngasih. Dari lewat mana? Wallah alam, nggak tahu kita. Ya Allah, kasih ana rezeki berupa ilmu. Allah ngasih, tapi nggak tahu dengan cara apa Allah kasih, karena gaib. Tapi kalau ternyata zahir nih Tuhannya ada wujudnya, nggak ngasih,
Kelewatan, mending minta sama manusia, dikasih langsung. Makanya Abu Bakar pakai logika dia. Kalau Tuhannya ada, wujudnya ada, bisa disentuh, ternyata nggak bisa ngasih saya apa-apa, ya bukan Tuhan. Sampai dilempar batu terjatuh sampai pecah, berarti bukan apa? Tuhan. Dan itu wajar, Pak, Masya Allah Rahman. Nah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, Abu Bakar percaya kitab-kitab zaman dahulu, baik Tauratnya, Zaburnya, Injilnya, itu percaya. Memang disebutkan dalam kisah-kisah mereka, Nabi Isa pernah minta makan. Turun nggak makan dari langit? Loh, itu turun. Apa kasusnya? Nabi Isa mengatakan, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Surat apa? Surat apa itu? Al-Ma'idah, insyaallah. Allah sebutkan, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, turunkanlah untuk saya, untuk kami semua Bani Israel, ma'idah, meja makan berisi makanan semuanya, minas sama, dari langit. Takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink. Yang mana kasus ini Allah akan menjadi id bagi kami, untuk orang yang pertama dari kami atau untuk orang yang generasi terakhir dari kami. Wa ayatan min, dan ini tanda kebesaran Engkau ya Allah. Jadi walaupun Allah itu ghaib, Allah tuh nggak bisa dilihat, tapi kadang-kadang Allah nunjukkan kekuasaannya, Allah berikan secara zahir, Allah tampakkan. Turun nggak itu? Turun. Ini juga terjadi sama ibunya Isa, siapa? Maryam. Apa kata Maryam ini ketika mendapati, Masya Allah, mendapati makanan, kagetlah saudaranya. Ya Maryamu, anna laki hada. Wahai Maryam, dari mana nih kau dapatkan makanan ini? Apa kata Maryam? Qalat huwa min indillah. Itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turun langsung. Wujudnya memang ada. Nah, kalau kita nggak bisa, itu orang-orang tertentu, ya Allah, fulus. Turun 100.000? Nggak akan turun. Ya Allah, fulus merah-merah yang halus-halus. Turun, takkan turun. Dengan cara apa kita minta kepada Allah? Allah akan cari, Allah akan berikan dengan cara yang Allah inginkan. Gaib kita nggak pernah tahu. Itu kalau di zaman kita. Tapi zaman dulu memang ada beberapa kondisi makanan turun dari langit terjadi. Bani Israel, makanannya apa? Al-manna was-salwa. Al-man was-salwa turun dari langit, Masya Allah, makanan yang lezat di zamannya. Inilah manusia memang kadang-kadang, ya Allah. Mintanya apa? Mim baqaliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Aduh, udahlah Allah turunkan al-manna was-salwa dari langit dengan makanan yang paling enak di zamannya. Mintanya yang aneh-aneh manusia. Apa itu? Minta bawang-bawangan, bawang adasnya, bawang merahnya, bawang putihnya. Minta bawang-bawangan. Wong India lah minta bawang-bawangan. Masya Allah. Ini Bani Israel. Yang kita tahu sekarang itu, Pak, bawang-bawang. Apa kata Nabi kita Muhammad, man akala thawma awil basala fala yaqrabanna masjidana. Barang siapa yang makan bawang merah, bawang putih, bawang bombay, maka apa? Fala yaqrabanna masjidana. Jangan dekati masjid kami. Kenapa? Keringatnya bau. Bau, Pak. Ngaruh itu. Ngaruh. Antum kalau makan sehari-hari makan bawang, cobalah kalau kapan keringatan, bau. Makanya diperintahkan Nabi SAW jangan. Nah, itu Bani Israel mintanya yang aneh-aneh, turun dari langit, minta apa? Di bumi. Abu Bakar tahu itu, turun dari langit gitu loh. Siapa yang turunkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata nggak dikasih sama patung tadi. Inilah Pak, makanya kadang-kadang manusia itu, kita ceritakan tadi al-manna was-salwa. Jangan sampai, apa kata Allah? Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi wa khair. Apakah engkau mau menggantikan yang bagus dengan yang buruk? Karena ambil contoh, kadang-kadang orang berharap untuk memiliki jabatan di sebuah perusahaan. Naik jabatannya, dia ngeluh, ya Allah, kok banyak kali tugasnya, ya Allah, turunkan lagi. Minta turunkan lagi. Udah Allah kasih jabatan, semisal dia berharap di perusahaan itu dia naik gaji, naik jabatan, minta sama Allah, pas dinaikkan, minta diturunkan lagi. Antum tahu orang kaya itu ngeluh, Pak. Antum berangkat kalau ikhwan Jakarta, Ustaz,
Kadang-kadang kami itu kalau lihat perkebunan, lihat perkampungan dengan kondisi orang sederhana itu nyaman, Ustaz. Kami pengen hidup kayak gitu. Orang kampung ingin jadi apa? Kaya. Bahkan banyak yang adu nasib ke Jakarta. Yang di Jakarta pengen tinggal di kampung. Manusia, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan dalam kondisi halu, banyak berkeluh kesah. Idza massahul khairu manua wa idza massahul syarru manua wa idza massahu syarru jazua. Kalau ditimpa kebaikan, manu, bakhil. Tapi kalau ditimpa keburukan, jazu, banyak abang ngeluh. Manusia, kayak gitulah sifat manusia. Makanya kapan kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah kondisi, syukuri apa adanya. Jangan sampai yang aneh-aneh. Baik, kita kembali ke tema. Abu Bakar tahu kondisi Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala langsung ngasih secara zahir, padahal Allah itu gaib. Tapi bisa-bisa ini ternyata Tuhan yang udah nampak depan mata, tak ngasih apa-apa, dijatuhkan, jatuh hancur. Tuhan apa itu? Kita kalau pakai logika nggak akan masuk kita jadikan ini sebagai Tuhan. Pak, ada salah satu ikhwah cerita sama Ustaz, dulu keluarga kami itu sering datang ke Puyang. Karena kami itu kondisi ya cuman anak gitu ya, bapak ibu kami bawa ke kuburan Puyang, ya kami cuma ikut-ikutan, padahal kami nggak meyakinin itu. Coba fitrah masih selamat loh ya, kami nggak meyakinin itu. Cuman gara-gara memang kan kami nggak ngerti kondisi, kami belum kenal sunnah sama sekali, dibawa sama bapak ibu kami ke kuburan Puyang, kami nggak percaya itu, cuma ikut-ikutan saja. Karena apa? Kalau pakai logika, nggak akan mungkin kita jadikan kuburan itu sebagai apa tuh Tuhan. Minta ke kuburan, tak akan dijawab sama sekali. Itu yang disebutkan ceritanya dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Jadi nggak pernah sama sekali Abu Bakar menyembah apa? Patung. Dan itu di zaman banyak orang-orang yang menyembah patung, termasuk Umar bin Khattab, mantan Umar bin Khattab. Abu Bakar nggak pernah. Baik. Disebutkan di sini juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah sahabat dan juga teman dekatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak sebelum masa kenabian. Qabla nubuwah wa ma ba'da nubuwah, sebelum jadi nabi dan setelah jadi nabi, itu kedekatan itu betul-betul dekat antara Nabi kita sallallahu dengan Abu Bakar. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu berangkat kafilah dagang. Pamannya siapa? Abu Talib. Kita udah sampaikan kemarin, Abu Bakar juga apa? Ikut. Jadi dari dulu Abu Bakar itu berangkat bersama kafilah dagang bersama Abu Talib. Abu Talib pernah sekali bawa siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi udah biasa kalau Abu Bakar bersama siapa? Bersama Abu Talib. Di situ berangkat ke Syam, jumpa bersama pendeta yang terkenal. Pendeta siapa namanya? Buhaira. Ini di Sirah Nabawiyah, mungkin antum nggak asing lagi bagi santri. Awal muncul apa? Tanda-tanda bisyarah nubuwah, tanda-tanda apa? Kenabian. Taib. Ketika wahyu pertama turun untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ini sering dipanggil namanya. Dipanggil apa? Ya Muhammad, ya Muhammad. Disebutkan setiap kali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengarkan suara panggilan nida tadi, ya Muhammad, ya Muhammad, Nabi lari ketakutan. Larinya kemana? Abu Bakar. Lari ke siapa? Abu Bakar. Menceritakan kepada Abu Bakar kondisi yang terjadi. Jadi dari zaman jahiliyah sudah dekat. Tapi masya Allah, Pak, wajar nggak orang takut kondisi ketika dengar suara ya Muhammad, ana Abdurrahman, tiba-tiba ya Abdurrahman, ya Abdurrahman. Ngeri nggak kadang-kadang? Ya ngeri lah. Karena itu asing bagi kita. Siapa yang manggil pas ditengok nggak ada siapa-siapa. Berarti ini kan yang makhluk gaib. Imma malaikah wa immal jin. Kalau yang manggil malaikat masih enak. Yang manggil siapa? Jin, syaitanur rajim. Nah, itulah kondisi Nabi kita Muhammad SAW datang beberapa kali ke Abu Bakar menceritakan kondisi tadi. Jadi kawan curhatnya Nabi SAW siapa? Abu Bakar. Kawan curhatnya, masya Allah Rahman. Tapi walaupun Abu Bakar itu terkenal di kalangan orang-orang Quraisy dan juga suku-suku Quraisy, tapi cerita hidupnya Abu Bakar di zaman jahiliyah tidak disebutkan secara spesifik, tidak disebutkan secara tafsil, secara rinci itu tidak. Kita akan susah untuk jumpai kondisi seperti itu. Apa cerita Abu Bakar dari awal lahir dan sebagainya, susah. Jangankan Abu Bakar, kisah Nabi saja, apakah kita jumpai kisah
Nabi selain Nabi Muhammad SAW yang diceritakan dari awal lahir sampai mati? Susah. Yang kita dapatkan kisah yang paling lengkap Nabi siapa? Selain Nabi Muhammad. Bukan Nabi Isa, bukan Nabi Musa, Nabi Yusuf. Nabi apa? Yusuf. Sampai apa kata Allah tentang Nabi Yusuf? Ahsanal qasas, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kata Allah. Wahai Muhammad, kami akan ceritakan kepada engkau cerita yang paling baik. Cerita Nabi siapa? Yusuf. Karena diceritakannya sejak kecil sampai besar, sampai memegang kunci pembendaraan Mesir. Yang megang siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Sampai Nabi Yusuf punya kuasa di situ. Allah ceritakan secara detail. Makanya Umar bin Khattab suka sekali dengan surat Yusuf. Saking sukanya dengan surat Yusuf, Umar bin Khattab sering baca surat Yusuf ketika salat subuh. Salat apa? Subuh. Makanya salat subuhnya Umar bin Khattab itu selalu sampai waktu ghalas, hampir matahari terbit. Selalu seperti itu. Kenapa? Karena bacanya panjang. Makanya kalau ada imam bacaan surat subuhnya panjang, ya sudah, karena itu normal. Memang biasanya di zaman Nabi SAW bacaan subuh itu apa? Panjang. Kenapa? Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Bacaan Quran di waktu fajar itu masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Jadi anak kuliah di sini kisah untuk kita diceritakan itu nggak banyak, Pak. Dan bahkan Allah berfirman tilkar rusulu minhum qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsusum 'alaik. Ada yang kami ceritakan dalam Al-Qur'an, ada yang juga nggak ceritakan. Cerita dalam Al-Quran yang nggak disebutkan, cerita Nabi Daniel. Daniel itu nama Nabi. Apakah diceritakan dalam Quran? Enggak diceritakan. Tilkar rusul minhum man qasasna 'alaik. Ada dari Rasul yang kami ceritakan wahai Muhammad, wa minhum man lam naqsusum 'alaik. Ada juga cerita-cerita para nabi yang kami ceritakan. Karena jumlah nabi Rasul itu banyak sekali. Nah, kalau seandainya kondisi para nabi saja kita sulit untuk mendapati ceritanya, kecuali apa yang Allah sudah kabarkan, termasuk di sini cerita Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Di zaman jahiliyah itu sulit untuk kita dapatkan secara spesifik. Baik. Jadi anak kuliah di sini yang dapat kita bisa berikan status untuk Abu Bakar. Beliau adalah seseorang kawan dekatnya Nabi kita Muhammad SAW di zaman jahiliyah dan orang yang paling mengerti tentang kondisi nasab di zaman apa? Orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy. Baik, wallahu alam bissawab. Ayyuhal ikhwatul kiram. Kita perlu tahu ada sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW mengatakan an-nasu ma'adin. Manusia itu seperti ma'adin ini apa ya? Emas, perak, apa istilahnya ma'adin? Bahan apa itu? Barang apa? Ma'adin apa ya? An-nasu ma'adin, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqihu, kata Nabi. Manusia itu ma'adin. Ma'adin itu macam bahan apa? Tambang apa? Tambangnya khiyaruhum fil Islam. Orang yang terbaik di zaman jahiliyah, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Orang yang terbaik di zaman jahiliyah adalah orang terbaik di zaman Islam. Kenapa? Apa syaratnya? Idza faqihu, kalau mereka ini faqih. Maksudnya gimana? Pak, letakkanlah emas di kubangan sampah. Dia akan tetap apa? Emas. Akan tetap emas. Emas diletakkan di lautan akan tetap apa? Emas. Mau diletakkan di tempat mulia atau tempat yang buruk tetap emas. Ini persis seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga siapa? Abu Bakar. Walaupun terletak Nabi kita Muhammad sama Abu Bakar di zaman jahiliyah, banyak perzinaan, banyak perjudian, banyak kesyirikan, tetap apa? Emas. Walaupun kondisi seperti itu, campakkanlah di mana itulah kondisi ma'adin. Nah, kita juga perlu tahu Abu Bakar ini orang tokoh di zaman jahiliyah dan juga tokoh di zaman apa? Islam. Tapi masya Allah Pak, tokoh di zaman jahiliyah ada kadang-kadang baik. Tapi ketika sudah datang Islam, jadi yang paling buruk. Siapa dia? Abu Jahal. Atau tahu gelar Abu Jahal dulu apa? Abul Hakam. Bapak kebijaksanaan, masya Allah. Abul Hakam nih bapak kebijaksanaan, orang paling bijak di zaman orang-orang Quraisy siapa? Abu Jahal. Kalau seandainya ada perseteruan, biasanya mereka datang kepada siapa? Abul Hakam tadi atau Abu Jahal.
Tapi ternyata apa? Kata Nabi SAW, khiyaruhum fil jahiliyah, orang tokoh yang terbaik di zaman jahiliyah adalah orang yang terbaik di zaman Islam. Tapi kalau apa syaratnya? Idza faqihu, kalau mereka ini faham agama Islam. Ternyata yang Allah berikan kelebihan tokoh di zaman jahiliyah juga tokoh di zaman Islam. Siapa? Abu Bakar tadi. Makanya ini Pak, nggak sembarangan Abu Bakar mendapatkan itu. Tapi secara umum orang-orang yang memeluk agama Islam itu orang-orang yang baik. Semuanya secara umum baik semuanya. Kenapa? Karena tidak ada satupun orang-orang yang Allah masukkan ke dalam surga kecuali orang-orang beragama apa? Islam. Secara umum orang Islam ini baik. Tapi mereka ini yatafadhalun, bertingkat-tingkat, tidak di atas satu derajat, tidak di atas satu tingkatan. Fulan lebih baik daripada fulan, fulan lebih daripada fulan, dan sebagainya. Tapi Masya Allah Pak, ada kriteria-kriteria yang Allah lebihkan seseorang di atas orang lain. Contohnya, siapa yang duluan masuk Islam, Allah jadikan Pak, di antara para sahabat saja yang lebih afdal dari mereka itu orang yang duluan masuk apa? Islam. Apa firman Allah Subhanahu wa taala, wasabiqunal awwalun, dan orang-orang yang duluan masuk Islam yang pertama kali, kata Allah SWT. Jadi orang as-sabiqunal awwal, orang terbaik dari kalangan apa? Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Allah puji, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, Allah cinta kepada mereka, dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata Masya Allah, orang yang pertama kali nerima agama Islam dari seluruh para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama siapa? Bukan Abu Bakar, Khadijah yang pertama. Yang kedua siapa? Abu Bakar. Jadi Abu Bakar dia termasuk min as-sabiqin al-awwalin, bahkan yang paling awal-awal. Kedua yang terima agama Islam, Abu Bakar. Tapi yang kedua tentang masalah keikhlasan, Pak. Tentang masalah keikhlasan itu nggak ragu lagi, Pak. Walaupun kita nggak bisa menilai hati orang, tapi bisyarah, tanda-tanda bahwa saya Abu Bakar itu ikhlas itu banyak sekali. Buktinya banyak orang nerima agama Islam sebabnya siapa? Abu Bakar. Antum tahu Pak, Masya Allah, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, Uthman masuk Islam gara-gara siapa? Abu Bakar. Secara umum Pak, Sa'ad ibn Abi Waqqas, 10 sahabat Nabi yang masuk Islam, sebabnya siapa? Abu Bakar. Sebabnya, kebanyakan orang-orang 10 sahabat masuk Islam, 10 sahabat yang dijamin masuk apa? Surga. Mereka ini masuk Islam dengan tangannya siapa? Abu Bakar. Tanda semangatnya Abu Bakar untuk apa? Mendakwahkan agama Islam. Keikhlasan beliau, Masya Allah. Ketakwaannya apa lagi? Anda sudah sering sampaikan ketakwaannya Abu Bakar dalam masalah beramal saleh. Bagaimana beliau itu yang paling terdepan dalam urusan apa? Sedekah, menjenguk orang sakit, mensolati jenazah. Beliau orang yang paling, Masya Allah, yang paling terdepan. Bahkan pengorbanannya, bahkan termasuk kita tahu jasanya itu besar sekali. Termasuk nanti akan Anda sebutkan juga bagaimana kisah-kisah beliau itu bisa melepas beban orang dari pundak mereka sendiri. Yang lepas siapa? Beban dari Abu Bakar. Insya Allah kita sebutkan itu semua. Nah, jadi semua yang sudah kita sebutkan tadi itu menjadi ciri khasnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Makanya wajar Abu Bakar adalah orang yang terbaik dari kalangan sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan ketika itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan untuk Khadijah. Apa kata Abu Bakar? Inni idza khalautu wahdi sami'tu nidaa. Aku, wahai Khadijah, kalau sedang menyendiri di gua Hira, sami'tu nidaa, aku sering dipanggil, tapi aku nggak tahu siapa yang memanggil. Wa qad wallahi khasyid, demi Allah aku tuh takut betul siapa yang manggil saya. Wajar nggak Anda katakan tadi takut? Wajar. Masya Allah, wajar. Tapi apa kata Khadijah? Ma'adallah, Allah akan selalu melindungi engkau wahai Muhammad, wahai suamiku. Maka Allah liyaf'ala bika, Allah nggak akan membiarkan engkau terlantar dizalimi oleh makhluk yang lain. Fa wallahi innaka la tu'addil amanah, engkau adalah seseorang yang selalu menyampaikan amanah, menunaikan amanah, wa tasilur rahim, dan engkau selalu menyambung rahim engkau, wa tasduqul hadis, dan engkau wahai Muhammad, yang kata Khadijah adalah orang yang selalu berkata jujur. Taib.
Ini kata Khadijah. Abu Bakar mendapati kabar bahwasanya Rasulullah sedang apa? Sakit. Sedang apa? Sakit. Datanglah Abu Bakar ke rumahnya siapa? Nabi SAW. Ternyata Rasulullah nggak lagi di rumahnya, lagi pergi Rasulullah SAW. Di situ ada siapa? Khadijah. Apa kata Khadijah? Ya Atiq, wahai Atiq. Kita katakan termasuk gelarnya Abu Bakar apa? Atiq. Yang pertama, yang kedua apa? As-Siddiq. Kenapa Atiq kita sampaikan kemarin? Atiq karena suka membebaskan apa? Budak. Mu'tiq itu membebaskan budak. Kita sudah sampaikan. Atiq. Yang kedua juga karena memang Abu Bakar ini disebutkan dalam sebuah hadis Nabi kita sallam bahwasanya Allah telah membebaskan Abu Bakar pundaknya dari api neraka. Karena memang Pak, ada hadis Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengatakan, man a'taqa raqabatan, barang siapa yang telah membebaskan seorang budak, a'taqallahu bikulli udwin minhu minan nar. Allah akan bebaskan seluruh anggota tubuh dia dari api neraka. Allah jamin tidak tersentuh oleh api neraka. Orang membebaskan apa? Budak. Atiq yang terbebaskan. Makanya disebutkan Atiq. Sebab yang berikutnya disebutkan Atiq itu gara-gara memang wajahnya tampan. Orang zaman dahulu, kalau zaman kita sekarang orang ganteng itu disebutkan Wasim atau Jamil. Ustaz Jamil, Ustaz ganteng gitu namanya, Wasim, Jamil dan sebagainya. Kalau zaman dulu juga Atiq salah satunya. Atiq orang termasuk memiliki wajah apa? Tampan. Baik. Apa kata Khadijah untuk Abu Bakar? Ya Atiq, wahai Atiq. Maksudnya Abu Bakar. Idhab ma'a Muhammad ila Waraqah. Berangkatlah engkau bersama Muhammad menuju siapa? Waraqah. Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal. Jadi Novel itu bahasa Arab. Kalau ada nama orang Novel, itu Novel Baswedan. Aslinya Naufal Baswedan. Naufal itu bahasa Arab. Bahasa apa? Bahasa Arab. Naufal, Waraqah bin Naufal. Akhirnya berangkatlah menemani Nabi kita sallam. Jadi cerita itu sudah ada kedekatan dari zaman dahulu antara Nabi kita sallam bersama Rasulullah bersama Abu Bakar. Bagaimana ciri-ciri Abu Bakar fisiknya? Disebutkan oleh Aisyah. Fisiknya Abu Bakar. Kata Aisyah ini siapanya Abu Bakar? Putrinya langsung, anaknya langsung Abu Bakar. Jadi paling tahu tentang kondisi bapaknya sendiri. Apa kata Aisyah? Karena abyadha, yang namanya Abu Bakar, bapak saya adalah seorang yang berkulit putih, Pak. Saking putihnya kena matahari langsung apa? Merah. Musyrabun bihumrah. Ini kalau orang putih. Kalau kita nggak putih, Pak, hitam. Kenapa? Kalau kena matahari langsung legam, keling. Langsung kayak gitu, langsung hitam. Ini abyad, putih, masya Allah. Ada orang seperti itu. Nahifah, apa nahif? Kurus, nahif, kurus. Kita udah sebutkan, yang namanya Abu Bakar sama Umar adalah orang yang berhasil di kondisi duniawinya. Udah kita sebutkan. Kata Ali bin Abi Thalib, kharaja minad dunya. Keluar dari dunia ini, meninggal dalam kondisi apa? Kurus, kata Ali bin Abi Thalib. Memang Abu Bakar ini orang kurus. Kenapa? Suka ngasih. Yang dia pikirkan bukan diri dia sendiri, orang banyak, orang lain. Itu fisiknya siapa? Abu Bakar, nahif. Khafifal aridain, tulang pipinya itu tipis. Antum tahu kan biasanya ada tulang pipi yang rahangnya itu apa? Besar itu. Nah, beliau tipis. Khafifal aridain. Ajna' munhaniya. Kondisi beliau ini tubuhnya sedikit membungkuk. Abu Bakar sedikit apa? Membungkuk. La yastamlik izarahu. Saking kurusnya Abu Bakar, la yastamlik izarahu. Beliau ini sering sekali melorot sarungnya. Orang kapan cungkring, Pak, beda. Anak pakai sarung sekarang jarang melorot, kedodoran tuh jarang. Tapi dulu pas santri anak pakai sarung, insya Allah melorot. Apalagi kapan ditarik orang, tang disengin, sudah. Kalau dulu sekarang, insya Allah kuat aman, insya Allah. Tapi kondisi itu terjadi, Pak. Orang kurus suka apa? Melorot. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis ketika Nabi SAW mengatakan, Innallaha la yanzuru ila man jarra thawbahu khuyala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat kondisi seseorang yang menjulurkan pakaian di bawah mata kaki dalam kondisi apa? Sombong.
Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, ini astarqi, aku ini sarung saya sering kedodoran. Saking apa? Kurusnya. Apa kata Nabi SAW? Lasta minal khuyala. Wahai Abu Bakar, engkau ini bukan termasuk orang sombong. Enggak sengaja. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan adab kami kalau kami enggak salah. Kalau kami enggak sengaja salah. Enggak bisa, memang enggak sengaja. Makanya apa kata Nabi, apa kata Aisyah? La yastamlik izarahu. Abu Bakar, bapak saya itu kondisi orang yang sering kedodoran sarungnya. Yastarhi an haqwaihi. Sering sekali bajunya itu melorot, nampak ini apanya? Apa ini namanya? Pundak, Pak. Orang kapan pakai pakaian kedodoran sering nampak pundaknya, kurus nggak itu? Kurus. Abu Bakar radhiyallahu anhu, coba sampai ini nampak tulangnya nih, Pak. Kalau istilah orang tuh ini jadikan apa? Apa ini orang rusuk itu sampai nampak ya, Pak. Kalau sekarang kita ya Allah gemuknya. Dulu pas santri itu Pak nampak tulang belulangnya. Saking kurusnya gitu, Masya Allah. Ini pun sampai nonjol. Abu Bakar, apa kata Aisyah? Sering sekali terbuka ininya di apanya itu nampak di sini. Bahkan tadi hakwehi nampak hampir kedua ketiaknya sampai dodoran kayak gitu. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ma'ruqal wajh. Wajahnya itu sering nampak urat-uratnya. Kalau orang berpikir tuh Pak, nampak apa? Urat-urat, ma'ruqal wajh. Nampak ininya Pak, urat-uratnya. Orang suka mikir itu. Orang suka tidur mana kayak gitu. Biasanya yang suka apa? Mikir itu nampak tuh Pak urat-uratnya. Ghairal ainaini. Matanya itu cekung. Ghairal ainain, matanya cekung, na'iyal jabhah. Jidatnya itu nonjol. Istilah kita apa? Jenong. Na'iyal jabhah. Jabahnya itu apa? Nampak, nonjol, muncul. Ariyal asyaji', ruas jarinya nampak jelas. Ruas jarinya nampak apa? Jelas. Wallahu a'lam, berarti memang orang pekerja, orang yang bekerja keras, orang yang berusaha dengan kondisinya. Nampak jari-jarinya kasar gitu loh. Dan itu kondisi Abu Bakar fisiknya. Itu secara umum kondisi Abu Bakar di zaman jahiliyah. Baik, kita masuk ke kehidupan Abu Bakar ketika masuk Islam. Baik, sebagaimana sudah kita sampaikan bahwasanya Abu Bakar memiliki kedekatan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman jahiliyah ataupun setelah diutus menjadi apa? Rasul. Baik, apa sebab yang menjadikan Abu Bakar itu mudah masuk Islam? Wallahu a'lam bishawab. Abu Bakar itu lihat langsung kondisi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akhlak yang baik sekali. Makanya Allah Subhanahu wa taala sudah vonis wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, engkau ini di atas akhlak yang tinggi sekali, akhlak yang luhur sekali. Dan itu dilihat langsung oleh Nabi kita Muhammad SAW tentang Abu Bakar. Makanya langsung dikatakan oleh Abu Bakar ini memang cocok untuk membawa risalah, cocok untuk apa? Membawa risalah Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rasul. Baik. Selama pertemanan yang lama di zaman jahiliyah ataupun zaman Islam, Abu Bakar terus melihat kondisi itu. Selalu akhlak yang paling tinggi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar ini sering mendengar dari orang-orang yang mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, agama Hanifah. Hanifan muslimah, agama Hanif, agama yang lurus. Menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah patung, tidak menyembah kayu, tidak menyembah pohon, enggak. Yang disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti risalahnya Nabi Ibrahim. Ini Abu Bakar dengar langsung dari kondisi-kondisi yang mengikuti agama Nabi Ibrahim. Dan bahkan Masya Allah, beberapa kasus yang udah anak sebutkan, Abu Bakar itu bertanya kepada orang-orang yang memiliki ilmu tentang al-kutubus sabiqah, kitab-kitab terdahulu, semisal apa? Injil, Taurat, Zabur. Orang-orang memiliki ilmu tadi itu ditanya sama Abu Bakar. Akhirnya disimpulkan oleh Abu Bakar, memang di saat itu dekat waktunya dengan kemunculan seorang nabi. Agama yang mengikuti agama Ibrahim mengatakan hal yang sama, waktunya sudah dekat. Sama yang memiliki ilmu tentang kutubus sabiqah juga mengatakan hal yang sama. Sekarang waktunya adalah waktu yang dekat akan kemunculan seorang nabi. Tadi seperti pendeta Buhaira, Warqa bin Nawfal juga mengatakan itu.
Jadi udah banyak yang mengatakan hal tersebut bahwasanya akan datang seorang nabi. Taib, Ibnu Asakir meriwayatkan dari Isa ibn Yazid. Abu Bakar pernah ngomong nih. Abu Bakar pernah berbicara. Apa kata Abu Bakar? Kuntu jalisan bi fina'il Ka'bah. Kuntu jalisan bi fina'il Ka'bah. Aku ini dulu pernah duduk-duduk di halaman Ka'bah. Wa kana Zaid ibn Amr bin Nufail qaida. Ketika itu Zaid ibn Amr bin Nufail qaida. Ini dari orang suku Quraisy. Duduk dia. Famarra bihi Umayyah bin Abi Salat. Lewatlah di hadapan Zaid ibn Amr seorang bernama Umayyah bin Abi Salat. Siapa dia? Dia ini orang Arab juga, tapi dari suku Thaqif. Faqal, apa kata Umayyah bin Abi Salat? Kaifa asbahta ya baghil khair? Wahai engkau Zaid ibn Amr, bagaimana kondisi engkau? Wahai pencari kebaikan. Qala bi khair. Apa kata Zaid? Aku dalam kondisi baik-baik saja. Kalau hal wajadta, apakah engkau telah mendapatkan kebenaran? Maksudnya seorang rasul, apakah sudah ada tanda-tandanya? Qala la, belum, aku belum dapat apa-apa. Faqala kullu dinin yaumal qiyamati illa ma qadallahu bihi fil haqiqati burun. Setiap agama pada hari kiamat akan hancur semuanya kecuali yang Allah putuskan agama itu agama yang benar. Agama apa itu? Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah agama apa? Islam. Bahkan Masya Allah, Allah juga berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, falan yuqbala minhu, maka dia enggak akan diterima agamanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia termasuk orang merugi. Kalau ada yang ngomong semua agama sama, itu ajaran bukan ajaran Islam. Semua agama sama. Ya enggak lah. Enak nian. Kata Nabi Muhammad SAW, agama itu cuma satu. Agama apa? Islam, sudah. Loh, kalau seandainya semua agama sama, ngapain Nabi berdakwah? Sampai luka, sampai dibunuh, sampai nyawanya sampai apa jadi taruhan, sampai disiksa, dimaki, dicerca, dicela. Apa yang Nabi berdakwah kalau semua agama apa? Sama. Nabi berdakwah karena Nabi tahu bahwasanya agama cuma satu di sisi Allah SWT. Agama apa? Islam. Semua Nabi, wa ma ana minal muslimin, semua yang ngomong dalam Al-Quran, antum carilah. Saya ini adalah orang muslim. Tapi beda-beda syariatnya. Nabi Musa ngomong gitu, Muslim. Ibrahim Muslim, Ismail Muslim, Ishak Muslim. Semuanya pada ngomong apa? Muslim. Cuman syariatnya beda, beda-beda. Tapi semuanya sama, nyembah Tuhan yang sama. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Ama inna hadan nabi alladhi yuntadhara minna aw minkum. Kita tunggu. Nabi ini keluar dari suku mana? Apakah minna, suku kami, suku Thaqif, ataukah minkum, suku kalian, suku Quraisy. Jadi seperti itu. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Azan? Baik, azan dulu kita mendengar. Fadhil. Allahu Akbar, Allah
أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول حي على حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah. Baik. Kita lanjutkan sedikit di sini. Jadi dari dialog tadi, orang-orang itu sudah menunggu kedatangan seorang apa? Nabi. Siapa yang muncul gitu loh. Tapi Abu Bakar lanjutkan ceritanya, walam akun sami'tu qabla dzalika binabiyyin yuntadhar wa yub'ats. Sebelum aku dengar dialog tadi, aku enggak mengetahui ada seorang nabi yang ditunggu-tunggu dan yang akan diutus. Siapalah kira-kira gitu loh. Fa kharajtu ila Waraqah bin Naufal. Maka aku keluar berangkat menuju Waraqah bin Naufal. Wa kana katsiran nadhar ila sama'. Waraqah bin Naufal adalah seorang yang suka melihat ke langit, menunggu kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Katsira hamhamatis sadr, seseorang yang suka mengingat Allah di hatinya. Hamhamatis sadr, suka berbisik di hatinya. Fastauqaftu, ketika aku melihat dia sedang berjalan, aku berhentikan. Aku minta berhenti. Fastauqaftu. Tsumma qasastu alaihi alhadits. Aku ceritakanlah cerita tadi antara Umayyah bin Abi Salat dengan siapa? Dengan Zaid ibn Amr. Disebutkan faqala na'am ya bna akhi. Iya, betul wahai anak saudara saya. Inna ahlul kutubi wal ulum. Kami ini adalah orang yang mengerti tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang mengerti tentang ilmu agama. Jadi Pak, kalau tentang agama tanyalah sama orang ahlinya. Di saat itu siapa yang ahlinya? Ya Waraqah bin Naufal. Ini enggak nanya agama ke sembarangan orang, yang penting berjenggot ustadz kata dia. Yang penting islami berpeci ustadz. Pak nggak ngerti apa-apa. Karena lihat Pak, masya Allah kondisi orang mantan artis jadi ahli tafsir. Iya, nggak bisa bahasa Arab pula tuh lagi. Ahli apa? Tafsir. Aduh Pak, bahasa Quran tuh bahasa apa? Bahasa Arab. Tak bisa bahasa Arab, tidak ada tafsir. Gimana? Artis Pak, artis dari zaman antum lah. Antum cek aja nanti.
Ada di YouTube. Banyak pula pengikutnya. Aduh la haula wala quwwata illa billah. Wallahi musibah. Musibah tuh, Pak. Wallahi musibah. Makanya dalam urusan agama tanyalah kepada orang apa? Ahli agama. Tapi apa kata Waraqah bin Naufal ketika didatangi oleh Abu Bakar? Naam. Inna ahlul kutub wal ulum. Kami adalah orang mengerti tentang kitab-kitab Allah dan juga ilmu-ilmu agama. Illa anna hadha an-nabiy alladhi yuntadhar min awsatil arabi nasaba. Ingat, nabi yang ditunggu kemunculannya adalah nabi yang nasabnya yang paling afdal dibandingkan yang lain. Wali ilmun bin nasab. Dan kata Waraqah, saya memiliki pengetahuan tentang masalah nasab. Siapa nasab yang paling utama di suku Arab? Wa qaumuka awsatul arabi nasaba. Dan kaum engkau suku Quraisy adalah kaum yang paling afdal nasabnya. Berarti satu kuncinya. Nabi yang akan diutus adalah suku apa? Quraisy. Suku apa tadi? Quraisy. Nah, di sini berarti tahu, oh yang disebutkan yang benar adalah Zaid ibn Amr. Dari suku apa? Quraisy. Taib, itu satu kuncinya. Akhirnya Abu Bakar nanya lagi, "Ya am, wahai paman." Maksudnya Waraqah. "Wa madza yaqulun nabi?" Apa yang akan diucapkan nabi tersebut? Yaqulu ma qila lahu. Dia akan mengucapkan apa yang diperintahkan untuk dia. Illa annahu la yadhlimu, kecuali dia apa? Seseorang yang enggak pernah menzalimi. La yadlim. Pak, betul. Manusia yang enggak pernah zalim siapa? Rasulullah SAW. Enggak pernah zalim. Masya Allah. Sejak hidup enggak pernah zalim sama orang. Ditindas, apakah Nabi balas? Enggak. Bahkan dilukain, datang malaikat penjaga gunung, apa kata Nabi? Jangan dibanting pakai gunung, jangan. Aku berharap mereka ini ada keturunannya masuk Islam. Masya Allah, Pak. La yadlim. Ini Nabi nggak pernah menzalimi. Falamma bu'itha Rasulullah, ketika Rasulullah diutus mengabarkan kepada saya dia adalah seorang Nabi, amantu bihi wa saddaqtu. Aku langsung percaya dia dari suku Quraisy dan dia orang yang satu-satunya di zaman jahiliyah tidak pernah zalimin orang. Siapa satu-satunya? Rasulullah SAW. Makanya Pak, wajar nggak Nabi Abu Bakar langsung beriman? Wajar, kunci udah dapat. Satu Quraisy, yang kedua apa? Tidak pernah zalim sama orang. Dan ternyata di suku Quraisy yang nggak pernah zalim cuma siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, disebutkan juga pernah Abu Bakar bercerita, kharastu uridul Yaman qabla an yub'atsa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah keluar menuju Yaman sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa nazaltu ala syaikhin min al-Azd. Maka aku singgahlah di sebuah rumah pemilik orang yang sudah tua dari suku Azd. Alimin, seorang alim berilmu. Qad qara'al kutuba, dia telah membaca kitab-kitab terdahulu. Injilnya, Tauratnya dan sebagainya. Wa alima ilman katsira, ilmu agama banyak sekali. Pak, itulah yang dicari. Kalau bisa tanya, berkali-kali saya sampaikan, tanya urusan agama sama ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang kepada ahlinya kalau kalian enggak tahu. Sama kalau seandainya rusak motor, jangan tanya ke ustaz. Asli mogok motornya, bukan tambah betul, malah tambah apa? Malah tambah bencana, kepada ahlinya. Taib, falamma ra'ani, Syekh Azad tadi, Syekh seorang tua dari suku Azad bertanya, faqala ahramiyun anta? Engkau fulan, apakah engkau seorang harami, orang yang berasal dari tanah haram? Qultu na'am, iya. Ana min ahlil haram. Aku termasuk orang dari suku dari apa? Tanah haram. Qala wa Quraisyun, apakah sukunya suku Quraisy? Qultu na'am, ana min Quraisyin. Iya, aku ini dari suku Quraisy. Qala wa Taimiyun, apakah engkau ini dari kabilah Bani Taim? At-Taimi? Qultu na'am, iya, aku ini dari Bani Taim. Abdullah. Nah, nama asli Abu Bakar siapa kemarin? Abdullah. Ana Abdullah ibn Uthman min Taim ibn Murrah, dari kabilahnya Taim ibn Murrah Taimi. Fa akhbarahu annahu sayakunu sahiban li nabiyyin yub'ats fil harami. Langsunglah dikabarkan, engkau wahai fulan, kalau memang engkau betul dari suku Quraisy dan engkau dari kabilah Bani Taim yang kami pelajari dari kitab-kitab sebelumnya, engkau adalah menjadi sahabat untuk seorang nabi yang akan berdakwah di tanah haram. Tanah haram Makkah dan
Medina. Dakwah Nabi di mana? Mekah dan Medina. Betul nggak ini Pak akhirnya? Betul. Dan dakwah Nabi SAW memang seperti itu Pak. Ghalibnya secara umumnya itu di Mekah Madinah. Ada di Taif, ada di Taif. Tapi itu nggak lama, cuman beberapa hari saja. Dakwah Nabi yang paling banyak dakwah tanah haram. Selebihnya Nabi kirim keluar luar. Contoh Mu'adz kemana? Ke Yaman, berdakwah ke sana. Nabi kirim. Apakah Nabi ke Yaman? Enggak berdakwah ke sana. Makanya apa kata dia? Anta annahu sayakunu sahiban linabiyyin. Engkau kalau memang betul engkau akan menjadi seorang sahib, kawan dekatnya Nabi tersebut. Yub'ats fil haram, yang akan diutus untuk berdakwah di tanah haram. Tambah yakin enggak Abu Bakar? Tambah yakin lah. Baik, kisah yang lain, Rabi'ah bin Ka'ab pernah mengatakan, "Kana Islamu Abi Bakar." Islamnya Abu Bakar syabihan bil wahyi minas sama, mirip-mirip, hampir ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala dari langit. Wa dzalika annahu kana tajiran fi Syam. Ketika itu dia adalah seorang tajir, seorang pedagang besar yang berangkat ke kota Syam, ke negara Syam bersama Abu Thalib. Fara'a ru'ya. Mimpilah Abu Bakar. Faqassaha ala Buhairah ar-rahib. Nah, ini dia. Ketika mimpi di Syam, ceritalah dia kepada pendeta Buhairah ar-rahib, seorang pendeta. Faqala lahu, "Min aina anta?" Nanyalah Buhairah, "Dari mana engkau wahai fulan?" Apa kata Abu Bakar? "Min Makkah." Aku berasal dari mana? Dari Mekah. Taib min ayha? Taib di Mekah dari mananya? Min Quraisyin. Dari suku apa? Quraisy. Qala fa ayyi syai'in anta? Taib pekerjaan engkau itu apa? Qala tajir. Anani tajir, kata dia. Saya seorang tajir, seorang pedagang. Qala in sadaqallahu ru'yaka fa innahu yub'ats nabiyyun min qaumika. Kalau memang betul itu mimpi engkau yang kau ceritakan dan ternyata engkau adalah orang dari Mekah, suku-sukunya Quraisy, tugas engkau adalah seorang pedagang, fa innahu yub'ats nabiyyun min qaumika. Dari kaum engkau akan diutus oleh Allah seorang nabi. Takunu wazirahu fi hayatihi. Kalau memang betul engkau seperti itu sifatnya, kemungkinan besar engkau adalah wazirnya. Wazirnya itu menterinya. Seperti Harun sama siapa? Musa, menterinya. Jadi istilahnya tangan kanannya Nabi Muhammad SAW fi hayati, ketika engkau hidup engkau jadi wazirnya. Wa khalifatuhu ba'da mauti, dan engkau menjadi khalifahnya setelah Nabi meninggal. Betul nggak ucapan Waraqah apa Buhairah? Betul. Yang jadi pemimpin setelah Nabi meninggal siapa? Abu Bakar. Masya Allah. Makanya keyakinan itu makin besar Pak, karena sudah dijelaskan di kitab Al-Kutubus Sabiqah, kitab-kitab sebelum Nabi Islam, sebelum Nabi Muhammad SAW, sebelum agama Islam sudah ada itu. Ini disebutkan sendiri oleh Buhairah, engkau menjadi sahibnya, engkau menjadi wazirnya, dan kapan engkau mendapati Nabi Muhammad masih hidup, engkau adalah wazirnya. Tapi ketika engkau sudah Nabi Muhammad sudah meninggal, engkau jadi khalifahnya, pemimpin umat Islam setelah beliau meninggal. Baik. Rasulullah SAW pun diutus. Besok aja ya. Kayaknya banyak ini pertanyaan. Taib, insyaallah subhanahu wa ta'ala setelah Rasul diutus apa yang terjadi, insyaallah kita akan bahas. Taib, ini ada pertanyaan kita soalnya agak banyak nih Pak, agak banyak. Taib. Salam Ustaz, apakah kita di saat makan permen harus bismillah? Nah, makan permen tuh makan enggak? Makanlah. Maka ketika kita makan, apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk salah seorang sahabat, "Ya bunayya, wahai anakku, kul bismillah." Katakanlah dengan mengucapkan apa? Bismillah. Wa kul biyaminik, makan pakai tangan kanan. Wa kul mimma yarid, makan yang ada di hadapan engkau. Fama zalat iklati ba'd. Itulah kondisi saya, gaya makan saya sampai seterusnya. Jadi apa? Makan pakai tangan kanan, mengucapkan bismillah, makan yang ada di depan kita. Maksudnya gimana? Gini Pak, zaman dahulu itu biasa makan bersama. Sampai kita saat ini, nggak tahu kalau santri di sini, santri di kami itu Pak sering makan tuh satu nampan. Nampan satu, makan satu apa? Nampan bareng-bareng. Satu nampan 4 orang, satu piring 2 orang, itu biasa. Tip, biasanya kalau kita makan, kita hobi semisal ayam. Di depan kita ikan, kita nggak mau ikan, di situ ayamnya.
Maka apa? Kul mimma yalik, makan yang di depan kita, jangan sampai ngambil apa? Ayam yang di pojokan sana, nggak boleh. Nggak boleh. Harus makan wakul mimma yalik. Terus gimana? Apakah kita putar? Nampannya jangan juga. Sudah makan apa yang ada di depan sudah, gitu saja. Jangan pula diputar. Itu jadi makanya Pak, biasakan kalau bisa makanlah bareng-bareng. Santri juga sama. Kalau mau menghemat keuangan pondok sekolah Pak, makan bareng-bareng santri itu. Kenapa? Dengan porsi 2 orang cukup 4 orang kata Nabi. Ta'amul wahid yakfil itsnain. Makan 1 orang, dimakan bareng-bareng cukup untuk berapa orang? 2. Wa ta'amul itsnain yakfil arba'ah. Makanan porsi 2 orang dimakan bareng-bareng cukup 4 orang. Cepat kenyangnya Pak, cepat. Kemarin kami makan Jumatan itu makan bareng-bareng. Ketika Jumatan, kata ikhwan, kok cepat kenyang ya? Banyak yang nggak habis. Kenapa? Berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kami kasih Pak sesuai dengan porsi masing-masing, tapi tidak habis juga. Karena memang sudah cepat kenyang, berkah. Makanya apa kata para sahabat, ya Rasulullah, kulna walam nashba, kami ini makan terus tapi tak kenyang-kenyang. Ya makan kayak kita lah, makan dulu segunung tak kenyang-kenyang, masih aja kayak lesu-lesu kayak itu. Apa tidur baik, padahal makan banyak. Apa jawaban Nabi kita Rasulullah, fala'allakum taftarikun, kayaknya kan itu makannya pisah-pisah, pencar-pencar. Maka apa? Makanlah bersama-sama, kata Nabi kita Muhammad SAW. Makanya apa? Salah satu ikhwat tuh ngomong, Ustadz kalau kayak gini ana siap insya Allah beli nampan 1 untuk keluarga ana. Biar hemat rumah tangga kami Ustadz. Fadl. Kayak gitulah kondisi kami ketika awal-awal menikah Pak. Ana gitu. Ya karena memang kondisi memang serba ekonomis lah, tuntutan hidup. Ya sudah, dan itu ternyata berkah sekali, berkah, wallahi berkah. Jadi ala kulli di sini Pak, kita makan bareng-bareng. Tapi sekarang kenapa udah dipisah Pak? Anak nggak bareng-bareng lagi sama anak-anak. Istrinya takut makanannya dihabisin sama abinya semua. Anak-anak masih kecil, akhirnya dipisah, masya Allah. Tapi ala kulli di sini Pak, yang perlu kita ketahui bahwa saya makan bareng-bareng itu adalah berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cepat kenyang, cobalah kalau nggak percaya. Ustaz, emang apa agama yang Waraqah bin Nawfal dan Buhairah? Nasrani. Di Syam itu secara umum kebanyakannya pengikut apa? Nasrani. Kenapa beliau bisa dibilang orang yang tepat untuk ditanya waktu itu? Iya, karena memegang agama zaman Nabi Isa. Nabi sebelum Nabi Muhammad siapa? Nabi Isa. Itu disebutkan oleh para ulama. Iya, kalau orang sebelum Nabi Isa orang yang paling tepat salahnya. Makanya kita ada sebuah kaidah, syar'u man qablana syar'un lana idza lam yukhalifi syara'. Syariat sebelum kita ada syariat bagi kita sampai sekarang. Selama tidak menyelisih apa? Syariat Islam. Kalau menyelisih syariat Islam maka enggak dihapus, mansukh. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam. Salam Ustaz, bagaimana Ustaz kalau ada orang terkena kafarat tapi nggak mau bayar? Syukran. Tapi kafarat itu hutang bukan? Hutang sama manusia atau sama Allah? Kafarat itu hutangnya sama Allah atau sama manusia? Sama Allah. Tapi apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Fadainullah ahaqu ayyuqda. Hutangnya Allah jauh lebih layak untuk engkau tunaikan dibandingkan hutangnya manusia. Bayar. Fadainullah ahaqu ayyuqda. Bayar hutangnya Allah Subhanahu wa taala. Bayar juga hutangnya manusia. Jangan sampai tak dibayar. Tapi antum berhutang sama manusia, kena enggak dosanya? Kalau mampu, kena. Disebutkan dalam sebuah hadis, matlul ghani dzulmun, hutang orang yang sudah mampu tapi tak mau bayar itu sebuah bentuk apa? Kezaliman. Bahkan ada salah seorang yang diadab di alam kubur gara-gara enggak mau bayar apa? Hutang. Sampai Nabi mengatakan mu'allakun bidaini hatta yuqda'an. Rohnya itu nyangkut Pak, enggak diterima Allah ke surga. Kenapa nyangkut? Karena belum dibayar apa? Hutangnya. Pernah kondisi ada salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW punya hutang. Nabi datanglah ke masjid mau sholatin jenazah. Jadi ini hutangnya sahabat itu, Anda nggak tahu apakah 2 dinar atau 2 dirham. Nampaknya 2 dirham. Jadi sahabat ini punya hutang berapa dirham? 2 dirham.
Taib, Nabi SAW datang. Ketika Nabi SAW datang mau sholat ini jenazah, apa kata Nabi SAW? Fala'alla ala sahibikum daina. Ini kayaknya kawan kalian ini punya hutang dia nih. Naam ya Rasulullah, alaihi dinaran. Dia itu punya 2 dinar atau 2 dirham, lupa. 2 dinar atau 2 dirham. Taib, apa kata Nabi SAW? Sallu ala sahibikum. Kalianlah yang sholatin, aku nggak mau sholat. Nabi nggak mau sholatin orang yang punya apa? Hutang. Makanya kalau punya hutang tuh bayar, jangan lari, bayar. Taib, apa kata Abu Qatadah? Ya Rasulullah, salli alaihi wa huma alaiya. Ya Rasulullah, salatlah untuk ini orang hutang 2 dinar tadi, aku yang bayar. Salatlah Rasulullah SAW. Lewatlah 1 hari, lewatlah 2 hari, belum dibayar. Nabi panggil Abu Qatadah. Apa kabar 2 dinar kemarin? Ya Rasulullah, aku lupa, belum bayar. Bayar sekarang. Langsung dibayar sama Abu Qatadah. Apa kata Nabi SAW? Al-an baradat alaihi juluduhu. Sekaranglah waktunya kulit-kulitnya itu adem, tidak kena bakar api neraka. Berarti Pak, orang yang punya hutang tak mau dibayar, diazab dengan api neraka. Ngeri Pak. Hati-hati, hati-hati sama hutang itu. Nah, hutang kafarat itu hutang kita bersama siapa? Allah. Maka bayarlah hutang tadi kalau kita mampu, sebelum datang hari kiamat yang kita nggak bisa membayar tersebut, hutang tersebut. Alhamdulillah alam bisawab. Salam Ustaz, ana mau minta nasihat untuk adik kelas ana yang suka ngegas ketika berbicara dengan orang lebih tua, dan suka ngebentak orang yang lebih tua, dan suka menggibahi, dan suka marah jika dinasihati teman atau orang lebih tua darinya. Orang kayak gini tuh biasanya ada tanda-tanda kena setan itu. Imma dia setan atau kawannya setan. Orang suka ngegas, ngomong tuh suka kasar, dinasihatin orang nggak mau, suka tersindir, suka tersinggung. Biasanya kawannya setan atau dia yang setan. Kenapa? Minal jinnati wan nas. Setan tuh bisa kalangan jin, bisa kalangan siapa? Manusia. Terus gimana caranya? Ada caranya. Orang kayak gitu harus dinasihati dengan hadis Nabi kita sallam, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana. Hati-hati, bukan bagian umat Islam orang yang tidak menghormati orang lebih tua. Nggak cukup sampai situ Pak, bukan cuma kakak kelas yang dibentaknya, bapaknya dibentaknya. Dan itu kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Ibu ya pun dibentak, berani dia ngomong kayak gitu. Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana. Orang yang kayak gitu Pak memang harus dibina. Dia itu harus banyak deket-deket dengan Allah. Kalau nggak bahaya Pak. Itu anak udah beberapa kali ngeruqyah seorang wanita, akhwat ummahat, suka emosian, ceritalah ini itu. Anak bilang itu tuh Pak, nampaknya setan. Dulu anak sebelum ada santri Pak, anak biasa ngeruqyah. Anak bilang bawa lah untuk anak ruqyah. Dibawa itu ruqyah, betul kemasukan Pak, kesurupan. Berarti kawannya siapa? Setan, ngikutin langkah siapa? Setan. Makanya disebutkan dalam sebuah firman Allah berfirman, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah siapa? Syaitan. Makanya Nabi SAW ketika ada orang dinasihatin marah. Apa kata Nabi SAW? Inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Aku tahu sebuah kalimat kalau dia ucapkan hilanglah amarah tadi. Ucapan apa tadi? A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Jadi ala kulil Pak, di sini kalau orang udah susah untuk dinasihatin bahaya. Itu yang anak takutkan jadi kawannya siapa? Kawannya syaitan. Salam Ustaz, izin bertanya, apa perbedaan dinar dan dirham? Dinar itu mata uang zaman dahulu dalam bentuk emas. Jadi emas zaman dahulu itulah mata uang. Sebelum muncul umlah ini mata uang, rupiah, ya emas. Kalau dirham ini apa? Perak. Dinar sama perak itu Pak, dinar ini sekitar 4 gram emas, dirham sekitar 3 gram emas. Kalau seandainya dinar itu sekarang hitungannya 1 juta, 1 gram itu 1 juta, berarti kalau 4 gram berarti berapa 1 dinar? 4 juta. Kalau dirham 3 gram perak, 1 gram itu sekitar, terakhir Anda lihat tuh Pak, sekitar 10.000. Sebelumnya lagi 20.000 Anda lihat waktu itu. Jadi kalau angka 20.000, berarti 3 gram berapa? 60.000.
Itu mata uang zaman dahulu. Jadi mereka itu jual belinya, nilai yang bisa nilai jual itu adalah apa? Emas dan perak. Kalau sekarang kita nggak berlaku, Pak. Makanya memang kita tuh berharap kalaulah seandainya kembalilah umlahnya kita, mata uangnya kita kepada emas dan perak, itu adalah yang terbaik. Karena memang kertas ini tak ada harganya, Pak. Mana ada harga kertas yang ternyata harga 100 ribu? Mana ada, Pak? Cuman hitungannya saja 100 ribu. Makanya semakin banyak pencetakan uang, semakin banyak akan terjadi apa? Penurunan nilainya lah. Sekarang beredar di mana-mana uang kita, tapi barangnya juga nggak ada. Terus gimana? Ya jatuh lah, Pak, nilainya. Itulah kondisi kalau sekarang kita jadikan apa? Mata uang kita rupiah sekarang, dolar semisal. Kita akan mengacu ke sana. Makanya beruntunglah orang-orang zaman dahulu yang hitungannya dinar dan dirham. Tapi kita syukuri, kita sami'na wa ata'na, kita taati pemerintah kita karena pemerintah kita memakai uang apa? Rupiah sampai sekarang. Cuman faktanya saat ini rupiah itu akan terus terjadi apa? Inflasi. Maka istilah nilainya nominalnya sama, nilainya apa? Berubah. Gini loh, Pak. Santri mungkin nggak paham. Jadi gini, dulu 100 itu kita bisa beli apa, Pak, dulu ya? Antum 100 dulu. 100 rupiah bisa beli apa? Apa kira-kira 100 ya? Anda nggak tahu, Anda bukan hidup zaman dulu soalnya. Kemplang. Oh iya, kemplang. 100 sekarang bisa nggak beli kemplang? Nggak bisa. Nominalnya sama, angkanya sama, 100 sama 100. Nilainya tak bisa. Kasihlah ke tukang parkir, mana mau? Tak ada harganya. 100 ini sekarang nggak ada harganya, Pak. Sekarang anak nggak tahu, Pak, yang beredarnya uang 100 itu sedikit sekali sekarang, kecuali di salah satu market. Ada tuh masih nerima salah satu market di Transmart, masih ada uang 100 di Transmart. Masih ada uang 100. Kaget kan? Saking udah jarang ya, Pak. Sekarang kan nilai rupiah kita kan semakin jatuh ini, Pak. Kondisi seperti itu. Bahkan saat ini, Pak, Masya Allah, daya beli masyarakat kita makin turun. Antum tahu kan sekarang di Facebook banyak ngeluh. Banyak ngeluh, Pak. Sekarang antum cek aja di Facebook itu. Orang-orang, ya Allah, ini susah hidup sekarang dan sebagainya. Kenapa? Karena memang daya belinya masyarakat lagi apa? Turun-turunnya. Tengok nanti suatu saat. Itulah kondisinya kalau kita memang pakai sekarang uang kertas itu. Wa khairul huda huda nabiyina Muhammad. Dinar sama dirham, itulah beda dinar sama dirham. Makanya dulu tuh pernah berhasil Pak Soeharto kan, di zamannya Soekarno dulu ketika pergantian, setahunan gitu sejarahnya, bisa menyelamatkan mata uang rupiah kita. Berhasil, tapi juga ternyata Allah Subhanahu wa taala nggak jadikan itu abadi. Allah jadikan juga hal yang sama krisis moneter di tahun 98 99. Soekarno kan sempat nilai rupiah kan jatuh-jatuhnya. Digantilah sama Pak Soeharto, berhasil lagi Pak Soeharto, Masya Allah. Rahimahumullah. Mereka adalah orang terbaik dari kita, Masya Allah. Tabarakar Rahman. Itu dinar sama dirham. Nah, negara sekarang, Pak, setahu anak nggak ada yang pakai dinar sama dirham, nggak ada. Makanya kalau bisa, Pak, tabunglah emas. Nasihat anak ya, tabung emas. Semua orang-orang yang kompeten dalam bidang ekonomi, semua nyarankan untuk nabung apa? Emas, bukan nabung rupiah. 50 juta antum tabung sekarang, Pak. Tengoklah setahun lagi habis, nilainya itu nggak ada. 50 juta antum belikan emas, harganya, nilainya tetap 50 juta, Pak. Nominalnya beda. Sehari ini, Pak, misalnya 50 juta kita dapat sekian gram. Tahun depan, Pak, Masya Allah, kalau kita jual, masih bertahan dia. Bertahan apa? Mungkin dulu kita beli semisal nih, anggaplah sekarang 1 gram berapa? 1 juta. Nanti mungkin 5 tahun ke depan 1 gram itu 2 juta mungkin. Nilainya masih bertahan. Nilai dia gitu loh, emas itu bertahan. Kalau seandainya signifikan naik, nampaknya susah juga. Tapi minimal apa? Bertahan. Dan bahkan nggak dimakan rayap. Antum cek di Google tuh, Pak, ada di YouTube juga. Orang nabung uang diletakkan di plastik, dimakan sama apa? Rayap. Dimakan sama rayap. Antum mau campakkan emas dimanapun nggak akan dimakan rayap. Jadi setahu anak kayak gitu emas. Ada beri contoh, Pak, gini ya. Anggaplah kita punya emas. Sekarang kan ada 2 emas ya, satu antam yang logam mulia, satu lagi apa?
UBS ya. Iya kan? Ada yang Antam, ada yang UBS tawanan. Ada UBS ini tawanan lokal aja, Pak. Bukan internasional. Tapi kalau antum jual di Malaysia itu bisa. Anggaplah nilai rupiah kita lagi jatuh, antum jual emas itu ke ringgit, Pak. Besar. Untung kita, tetap untung. Makanya wallah alam bisawab, Pak, kalau bisa memanglah pertahankan di kondisi itu. Emas itu pertahankan, itu harta kita. Emas. Jadi nabung itu usahakan nabung emas. Jangan ditabung maksudnya. Ditabung tuh untuk umroh, untuk sekolah anak-anak itu boleh. Tapi kalau cuma untuk nabung itu nggak boleh. Kena adab nggak orang nabung? Ada nggak adab yang orang hobi nabung? Ada. Apa adabnya? Disetrika sama siapa? Allah. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Hada ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun, kata Allah. Pada hari kiamat dibawa semua orang yang suka menabung. Fatukwa biha jibahum, jidatnya digosok, pinggangnya digosok, punggungnya digosok oleh Allah. Bukan gosokan manusia, gosokannya siapa? Allah. Apa kata Allah? Hada maka naztum li anfusikum. Ini sebabnya gara-gara kalian suka nabung untuk diri kalian sendiri. Fadhuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakan apa yang kalian tabung itu, kata Allah. Makanya nabung itu jangan, kecuali untuk ibadah umroh, bangun masjid, nggak apa-apa tabung, Pak, untuk anak sekolah nabung. Tapi kalau saat untuk diri kita sendiri, Pak, yang suatu hal nggak bermanfaat, maka itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Salam Ustaz, jika kita diperjelekkan atau dihancurkan harga diri, apakah boleh kita pukul orang yang menjelekkan harga diri kita? Jangan. Saran ana lapor ke Ustaz, nggak boleh ada pembulian. Jangan sampai ada pembulian, lapor ke Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz mau bertanya, jika seorang terkepung oleh orang-orang yang ingin merampok hartanya, apakah boleh orang itu menyerahkan dan memberikan hartanya karena takut? Boleh. Tapi pun kalau dia mau bela sampai meninggal, syahid nggak dia? Syahid. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang dia itu membela dirinya sampai terbunuh gara-gara membela hartanya, maka dia dihitung apa? Syahid. Jadi pernah kan waktu dulu ada yang begal sempat viral. Dia mau dibegal. Dia pemberani, Pak. Dia balas lainnya orang. Rupanya mati yang pembegal tadi. Mau masuk penjara pula. Waktu dulu pernah viral. Walhamdulillah ternyata Allah bebaskan dia. Karena memang, Pak, kita boleh nggak kita membela diri kita? Boleh, alhamdulillah. Makanya Masya Allah Rahman, agama Islam memang agama yang baik. Tapi itu kalau kondisi kita memang yakin. Tapi kalau tak yakin, Pak, 10 lawannya bawa pisau, kita nggak bawa apa-apa, mending lari. Gak enak, sahih. Kalau sana memang kita kondisi memang nggak kuat, buktinya Nabi kita Muhammad SAW lari nggak beliau di Taif? Lari karena beliau itu ada amanah yang lebih besar. Apakah Nabi pemberat? Apakah Nabi penakut? Nggak penakut. Menimbang maslahat sama apa? Mudarat. Kecuali kita lawannya cuma 2, cuma pakai pisau. Wah, saya ini belajar tifan semisal. Tifan pokan ya. Bela diri semisal. Cuma 2 orang baik. Sudah. Dilawannya berani nggak ada masalah. Itu disebutkan dalam Islam. Jadi kalau seandainya dia bela diri dia, diperbolehkan. Salam Ustadz, ana mau nanya di luar tema. Bagaimana cara bernadar untuk lulus sekolah? Dan siapa yang menadarinya? Apakah orang tua ataukah kita? Baik, nadar. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Fa innahu la yustakhraju illa min bakhil. Nadar itu nggak akan keluar kecuali dari orang yang medit. Orang yang apa? Pelit. Kenapa? Dia taat itu kalau mendapatkan apa yang Allah kasih. Ya Allah, kalau seandainya ana lulus sekolah di sini, ya Allah, niscaya ana akan nyembelih kambing. Pas saya nyembelih kambing harus tunggu apa? Lulus. La yusakhraj illa min bakhil. Keluar yang nadar ini dari orang apa? Medit, orang pelit. Maka nggak usah bernadar. Tapi kalau seandainya bernadar, maka apa? Yufuna nudhurahum, kata Allah. Mereka ini menunaikan nadarnya, maka tunaikan nadar kita. Siapa yang nadar? Siapa? Kalau orang tua ngomong, ya Allah, kalau anak saya lulus saya akan nyembelih kambing, berarti ya dia orang tuanya. Tapi kalau anak yang ngomong, ya Allah, kalau saya lulus, ya Allah,
Saya akan nyembelih kambing. Lulus. Rupanya tak ada duit untuk nyembelih kambing. Ngomong ke orang tuanya, "Bah, kemarin saya nadar." Kapan saya lulus nyembelih apa? Kambing, bayarlah. Antum yang bayar, kapan bayarnya? Kapan antum mampu? Antum nggak bisa bebankan ke orang tua, kecuali orang tua bersedia. Kapan bayarnya? Kapan sudah kerja? Bayar. Nazar tadi. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya dua tema. Ketika ada orang menghina kita tetapi kita sakit hati ketika dihina, apakah itu termasuk zalim? Ini pertanyaan santri yang curhat di sini. Nampak saling sindir nih. Hai. Di sini ini ladang pertanyaan, bukan ladang apa curhat. Zalim dah. Salam Ustaz, izin bertanya, apakah benar ada neraka yang dingin? Naam, ada. Ada. Disebutkan dalam sebuah hadis, dan masya Allah antum tahu Pak, kondisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ya'dzan li jahannam ay yatanaffas bi nafasain. Allah mengasih izin untuk neraka jahanam untuk bernafas dua nafas. Nafas pertama fi syita, satu nafas fi shaif. Satu nafas di musim panas, satu nafas di musim dingin. Apa kata Nabi SAW? Yang kalian rasakan panas, yang betul-betul panas di musim panas adalah nafasnya siapa? Jahannam. Dan apa yang kalian rasakan dingin, yang betul-betul dingin di musim dingin adalah nafasnya siapa? Jahannam. Jadi memang ada neraka yang neraka dingin. Wallahu a'lam bishawab. Dan dua-duanya tersiksa. Kalau nggak percaya berangkatlah kita ke gunung, ke puncak gunung. Bukan ikra adem, dingin tuh dingin nian, Pak, tersiksa orang beku. Aduh, 0 derajat Celcius Pak, mau keluar tuh ya, beratnya mau sholat itu. Sholat Pak, 0 derajat Celcius, turun salju. Nggak nyaman Pak, wallahi berat. Bahkan pernah anak merasakan -1 derajat. Mau ke masjid itu Pak, ya Allah, memang berat betul Pak. -1. Dan itu memang kondisi berat. Harus pakai jaket pun berjaket-jaket. Makanya di sana tuh Pak, di mobil itu ada yang AC yang untuk dingin, ada yang AC untuk apa? Panas. Ada AC yang biru sama AC yang merah. Kan antum lihat, kalau lihat itu kan mobil-mobil di Eropa sana secara umum. Itu kan memang dingin-dinginian, Pak. Apalagi pernah anak kondisi udahlah minus, hujan pula. Anak berangkat ke market mau pulang gitu ya, mau ke mobil gitu. Hujan kayak gitu, tambah lagi minus kayak itu, dingin, tersiksa. Tersiksa. Makanya kita memang bersyukur hidup di negara tropis. Alhamdulillah Pak, Indonesia itu makanya banyak orang-orang Saudi senang tinggal di mana? Di Indonesia. Para masyayikh itu senang Pak kalau ke Indonesia. Negara itu cuaca itu normal, nggak dingin, tidak panas. Yang lebih ngeri Pak di Sudan. Sudan itu ada 2 musim, musim panas sama musim panas sekali. 2 musim panas sama musim apa? Panas nian. Panas betul Pak di Sudan. Ya ala kulil, jadi ada neraka api dingin itu ada. Dan itu disebutkan dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, izin bertanya dua tema. Apabila orang kafir dizalimi karena doa orang kafir juga terkabul, dari mana ia bisa dikabulkan? Karena ia bukan menyembah Allah, syukran. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa orang kafir yang terzalimi bukan karena Allah cinta karena dia nyembah kepada selain Allah, bukan, tapi karena maha keadilan Allah. Allah maha adil. Kalau seandainya Allah gak kabulkan doa orang terzalimi karena dia agama-agama kafir, adil nggak Allah? Nggak adil. Akan banyak orang muslim menzalimi orang kafir, nggak boleh. Makanya mana dalilnya akan terkabulkan doa orang kafir ketika dizalimi? Ada. Mu'adz bin Jabal mengatakan, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman. Rasul mengutus saya ke mana? Ke Yaman. Faqala innaka ta'ti qauman ahli kitab. Wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi sebuah kampung kondisinya mereka adalah orang-orang ahlul kitab. Ahlul kitab ini muslim atau kafir? Muslim atau kafir? Kafir. Faqala in ji'tahum, kalau engkau datang kepada mereka, fad'uhum ila asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Pertama kali engkau dakwahkan, mereka ini harus bersyahadat. Fa inhum ata'u laka bidzalik. Kalau engkau taat, kalau mereka taat kepada engkau dalam bersyahadat, maka apa?
fa akhbirhum anna Allah qad iftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Kabarkan kepada mereka Allah mewajibkan untuk mereka salat 5 waktu dalam sehari semalam. Fa innahum ata'u laka bidzalik. Kalau seandainya mereka taat kepada engkau dalam urusan itu, maka kabarkan tentang masalah zakat dan sebagainya. Baik, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah zakat? Iyyaka wa qara'im amwalihim. Hati-hati engkau wahai Mu'adz dalam mengambil harta-harta mereka. Enggak boleh. Ketika zakat diambil harta yang paling bagus. Apa kata Nabi setelahnya? Dan hati-hati juga engkau terhadap doa orang terzalimi yang kafir. Tadi kan ahli hijab. Kenapa? Fa innahu laisa bainahu bainallahi hijab. Karena tidak ada penghalang antara dia dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahlul kitab pun kapan berdoa dalilnya mustajab doanya. Allah alam bisawab. Bukan karena Allah cinta dia nyembah kepada selain Allah, bukan, tapi karena maha keadilan Allah Subhanahu wa taala. Salam afwan luar tema. Apakah benar jika kita berwudu sebelum tidur dan jika kita tidak bangun lagi apakah kita syahid? Allah alam. Disebutkannya bukan kalimat syahid, tapi mata al fitrah. Dia meninggal di atas apa? Fitrah. Kalau orang meninggal di atas fitrah itu seperti anak bayi. Seperti anak bayi. Sedangkan bayi kapan meninggal? Surga atau neraka? Surga. Apa dalilnya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita ila madja'ik." Kalau engkau datang kepada kasur engkau, fatawadda wudu'aka lis-shalah, maka jangan dulu engkau berbaring sampai engkau wudu dulu sebagaimana engkau wudu untuk apa? Salat. Wudu dulu. Sebagaimana engkau wudu salat. Baik, kemudian apa? Kemudian berdoalah engkau menghadap ke kanan, kemudian berdoalah engkau, Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik rahbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Apa kata Nabi? Fa in mat, kalau dia sudah berwudu hadap kanan kemudian dia berdoa, dia meninggal mata al fitrah. Dia meninggal di atas agama, di atas apa? Fitrah. Makanya apa? Jangan hafal cuman yang sedikit saja. Kalau kita yang sedikit apa? Bismillah ma'amutu wa ahya. Kalau bisa yang panjangnya sekalian, boleh bismillah ma'amutu ahya cukup. Tapi kalau bisa sekalian yang panjangnya, kita berharap meninggal di atas apa? Fitrah. Allah alam. Salam Ustaz, jika Allah maha adil, kenapa di surga laki-laki dapat banyak bidadari tapi wanita enggak? Karena Allah yang lebih tahu tentang makhluk-makhluknya. Allah menciptakan manusia, Allah yang paling tahu tentang manusia tadi. Allah yang lebih tahu. Allah ciptakan memang laki-laki itu bisa dengan banyak wanita. Allah ciptakan seperti itu. Sebaliknya Allah tidak ciptakan wanita untuk banyak laki-laki. Makanya ada istilah kita poligami, tapi tidak ada apa? Poliandri. Kenapa zalimlah Allah? Enggak zalim. Allah lebih tahu. Cuman kita yang cemburu. Sekarang pertanyaannya, enaklah bidadari, nggak usah perlu cemburu. Bidadari pun cemburu. Kita ini sama istri-istri kita di dunia, bidadari tuh lihat Pak, enak nian kita nih ya, sama istri kita. Bidadari cemburu nggak? Cemburu. Makanya ketika kita dizalimin sama istri kita, ngomong bidadari di sana, innama anti dakhil. Dia itu, engkau bersama suami engkau tuh cuma sebentar. Bentar lagi pisah sama engkau dan bersama kami dia akan masuk. Ini kata siapa? Bidadari. Cemburu nggak itu? Cemburu. Jadi sama, bidadari juga cemburu. Makanya ini nek ibu atau santriwati nih? Kalau santriwati jauh nih mikir ke sana. Kalau ibu-ibu, makanya Bu, masya Allah, nggak perlu risau. Allah apa? Allah alam. Tinggal sami'na Wata'na, sudah gitu aja. Salam Ustaz, afwan mau nanya, apakah boleh mengucapkan salam seperti alaikassalam, alaikissalam, dan menjawabnya seperti waalaikumsalam? Allah alam, tidak tahu. Tapi yang jelaskan salamun alaikum, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh itu disebutkan. Tapi nggak tahu kalau alaikassalam langsung, nggak tahu. Allah alam, tapi Ustaz yang lain.
Ustaz, mau bertanya apa beda mati syahid dan mati dalam keadaan husnul khatimah? Ini kayaknya sikit-sikit mati syahid, sikit-sikit mati syahid ini mau mati kita. dari soal dari kemarin nih kayak mati syahid, insyaallah. Tapi Allah alam, husnul khatimah itu umum. Mati syahid itu khusus. Husnul khatimah itu banyak. Husnul khatimah itu banyak. Orang meninggal dalam kondisi dia itu apa? Sujud. Yang kita yurja lahu husnul khatimah, yang kita harapkan ini mati dalam kondisi yang baik, khitamuhu misk. Apakah tapi disebut oleh Nabi mati syahid? Enggak. Mati syahid itu ada beberapa golongan. Apa bedanya? Orang mati syahid ini, Pak, disebut oleh Nabi kita SAW seperti orang-orang mujahidin dapat 70 bidadari. Orang mati syahid dalam kondisi jihad 70 bidadari. Makanya di zaman dulu, Pak, Masya Allah ya, wallah ajib, dilepaskan suaminya dalam kondisi tahu pahala suami kapan meninggal dapat 70 bidadari. Immal haya wa immal maut. Bisa mati, bisa hidup, dibiarkan, berangkatlah. Kapan menang Islam yang diabadikan? Bukan dia pemberani. Enggak. Siapa? Islam yang diagungkan. Kapan meninggal? Dapat bidadari. Dia janda. Tapi hebatnya iman zaman dahulu, berangkat. Antum tahu kisah salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa wajahnya biasa-biasa saja? Siapa namanya? Julaibib ini tak nikah karena wajahnya tak tampan. Julaibib nggak ganteng dia. Bahkan dia itu nggak ada rumah. Tidurnya di mana? Dia di pinggir, di teras-teras rumah orang. Julaibib nggak tahu, nggak ada jalan. Wajahnya biasa-biasa saja. Ternyata apa kata Rasulullah? Ya Julaibib, ala tatazawwaj? Kenapa kau nggak nikah? Apa kata dia? Ya Rasulullah, siapa yang mau nikah sama saya? Saya adalah seorang laki-laki yang cuma main sama anak-anak kecil. Terutama saya ini senang dengan orang-orang anak-anak perempuan. Ya saya hibur dia. Saya bermain sama anak kecil, bukan orang yang terpandang dalam kondisi berkudanya, memanahnya. Enggak, orang biasa. Maka lewatlah Nabi SAW. Oh ya, tunggu, kata Nabi SAW. Jumpa Nabi sama salah seorang sahabat Nabi SAW. Apa kata Nabi kita SAW? Zawwisni ibnatak. Kasih putri engkau kepada saya untuk dinikahi. Apa kata sahabat ini? Naam ya Rasulullah, nu'mata ainiyya wa karamah. Iya ya Rasulullah, ini kenikmatan yang besar dan kemuliaan bagi saya. Saya akan kasih untuk engkau. Apa kata Nabi SAW? Tapi bukan saya yang nikah dengan putri engkau. Terus siapa? Julaibib. Oh, itu usyawiru ummah. Kalau gitu tunggu dulu, musyawarah dulu dengan emaknya. Julaibib, maafi fulus. Kalau istilah kita maafi fulus tak mulus kan? Maafi fulus tak mulus. Oh, Julaibib. Idan usyawir ummah. Kalau gitu tunggu dulu, aku mau musyawarah sama emaknya. Datanglah ini sahabat ke istrinya, dia mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li zawwisni ibnatak. Nabi sallallahu ngomong kepada saya, kasih putri engkau untuk dinikahi. Apa kata istri? Sama. Naam wa nu'mata ainiyya wa qarama. Gaskan istilah kita. Laksanakan. Tapi apa kata ini ya? Kata suaminya, tapi untuk Julaibib, bukan untuk Rasulullah. La wallahi la tuzawwij ibnati bi Julaibib. Jangan, demi Allah, jangan nikahkan Julaibib dengan putri saya. Ini kata siapa? Emaknya. Pergilah suaminya, mau buka pintu. Apa kata anaknya Julaibib? Mada qala lakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang diucapkan Rasul kepada kalian berdua? Rasulullah datang kepada kami mengatakan bahwa engkau diminta untuk dinikahkan. Untuk siapa? Untuk Julaibib. Apa kata dia? Apakah engkau menentang tawaran Nabi SAW? Wallahi fa innahu lam yudayyi'ni. Demi Allah, Nabi enggak akan nyanyiakan saya. Kasih saya untuk Julaibib. Tapi dia gini. Innahu lam yudayyi'ni. Rasul enggak akan nyanyiakan saya. Kasih sekarang saya kepada Rasulullah untuk dinikahi oleh Julaibib. Wallah Pak, ajib. Iman ini Pak, iman. Wallahi iman. Berangkatlah ini Pak, Masya Allah. Dinikahkan betul sama Rasulullah. Langsung dinikahkan. Julaibib tak punya apa-apa. Siapa yang menikahkan Rasulullah? Rasul yang bantu. Sampai akad selesai.
Di malam pertama, nadani Rasulullah SAW. Apa kata Julaibib? Rasul memanggil saya untuk berjihad. Rasul memanggil saya untuk apa? Berjihad. Faqalat imraati, istri saya mengatakan, berangkat engkau. Falabbi nida Rasulullah, penuhi undangan Rasulullah untuk berjihad. Padahal Pak, bukan orang penunggang kuda, bukan orang pemanah, bukan orang jagoan, bukan orang panglima, bukan. Cuman orang yang main sama anak-anak kecil. Tapi berangkatlah ini Julaibib, perang. Sampai kondisi genting sekali perang, akhirnya walhamdulillah perang ini dimenangkan oleh orang kaum muslimin. Perang. Dikumpulkan setiap kelompok. Jadi kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man ma'akum, siapa bersama kalian? Fulan ibn fulan, fulan ibn fulan, fulan ibn fulan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hal tafkiduna min ahadin? Apakah kalian kehilangan seseorang? La ya Rasulullah, sempurna, genap semuanya. Siapa yang bersama kalian? Fulan ibn fulan, fulan ibn fulan. Siapa yang kehilangan? Ini fulan, ini meninggal, ini meninggal, ini meninggal. Sampai kelompok selesai terakhir. Semua ngomong la nafkidu ahadan. Kami enggak kehilangan saya pun, lengkap semua. Apa kata Nabi SAW dalam kondisi sedih? Walakinni afkidu Julaibibah. Tapi aku kehilangan Julaibib. Mana dia? Julaibib baru pada bingung. Julaibib barisan siapa? Tak dianggap. Diregu pun tak dianggap, Pak. Ya Allah. Walakinni afkidu Julaibibah. Aku kehilangan Julaibib. Utlubuhu fil qatl aja. Kalian jangan biarkan, cari dia di barisan orang-orang yang meninggal. Cari kata Nabi SAW. Cari dan biarkan. Langsung Pak sahabat nyari. Apa kata para sahabat Rasulullah SAW? Ya Rasulullah, hada Julaibib bijambi sab'atin, di samping 7 orang kafir. Ketika itu Nabi SAW langsung lari, langsung Nabi peluk sallallahu alaihi wasallam. Rahmatnya Nabi untuk siapa? Julaibib. Nabi langsung peluk. Apa kata Anas bin Malik? Fa wallahi lam yakun li Julaibib firashun illa sa'id Rasulullah. Demi Allah, Julaibib tidak pernah tidur di sebuah kasur kecuali kedua lengannya Nabi SAW. Fahafarat turab. Nabi pun langsung gali kuburnya sendiri. Nabi SAW dengan sendiri ngomong, qatalahum faqataluhu. Dia bunuh 7 orang ini, tapi saking lukanya besar Julaibib, akhirnya Julaibib juga terbunuh. Itu terus mengucapkan Nabi, qataluhu. Sampai apa kata Nabi SAW ketika meninggal? Yang dipikirkan Nabi SAW setelah kasus tadi, istri siapa? Julaibib baru nikah, langsung otomatis janda. La ilaha illallah. Nabi langsung sedih situ. Nabi langsung sedih. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma ya Allah, la taj'al aisyahu kadda. Jangan jadikan hidup istrinya Julaibib hidup yang sempit ya Allah. Karena yang nikahkan istri Julaibib dengan Julaibib siapa? Rasul. Allahumma la taj'al aisyaha kadda. Ya Allah, jangan jadikan hidupnya istri Julaibib itu sempit. Apa kata Anas bin Malik? Fama ra'aitu, tidaklah aku lihat seorang wanita janda anfaqa minha, yang lebih kaya dan lebih mudah berinfak dibandingkan istri siapa? Julaibib. Saking kayanya istri Julaibib, janda Pak. Makanya di kondisi itu berat Pak untuk ngasih orang suami berangkat jihad, ninggalkan istrinya, ninggalkan anak-anaknya, iman hanya wa iman maut. Balik dengan kondisi nyawanya, pulang dengan kondisi, kalau meninggal dengan kondisi namanya, sudah gitu saja. Imma nama wa imma jasad. Dan ternyata iman mereka itu kuat untuk membela agama Islam. Taib, ini yang dapat anak sampaikan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Soal ini yang belum ana jawab, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Taib, nakhatim bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.